Fajar baru saat robot mengambil alih medan tempur, kiamat di ujung algoritma. Saat robot menghapus jejak manusia di medan perang. Bayangkan sebuah medan tempur di mana tidak ada lagi suara teriakan manusia, tidak ada pilot di kokpit, tidak ada awak di dalam tank. Yang ada hanyalah dengungan ribuan mesin kecil yang menutupi langit bagaikan awan hitam yang membawa maut. Inilah fajar baru peperangan, di mana kecerdasan buatan atau AI bukan lagi sekedar asisten, melainkan sang pengambil keputusan hidup dan mati. Selama ini, Lang Militer telah membahas kehebatan jet tempur F-35 yang siluman atau rudal hipersonik Mach 8 yang mampu menembus pertahanan apapun. Namun, dunia kini sedang bersiap menghadapi monster yang lebih mengerikan, swarm drone atau kawanan drone otonom. Mengapa ini disebut kiamat bagi militer tradisional? Karena dalam sistem ini, satu jet tempur seperti J-35A Tiongkok atau Su-57 Rusia tidak lagi terbang sendirian. Mereka akan memimpin puluhan loyal wingman, drone jet tanpa awak yang memiliki keberanian tanpa batas karena mereka tidak punya nyawa untuk dikorbankan. Di bawah laut, mata dewa yang sering kita bahas kini berevolusi. Kapal selam tanpa awak otonom mampu tidur di dasar samudra selama berbulan-bulan, menunggu perintah dari algoritma AI untuk menyerang kapal induk lawan tanpa peringatan rada sedikit pun. Lalu, di mana posisi Indonesia dengan keberhasilan produksi rudal Cakir dan drone kamikaze lokal? Nusantara sebenarnya sedang meletakkan fondasi untuk masuk ke era ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya meriam paling besar, tapi siapa yang punya algoritma paling cerdas. Saat AI mulai memegang kendali, apakah manusia masih memiliki tempat di medan tempur? Ataukah kita sedang menciptakan monster yang suatu saat tidak bisa lagi kita kendalikan? Mari kita bedah tuntas bagaimana teknologi ini akan mengubah peta kekuatan militer global selamanya. Mengapa swarm drone adalah mimpi buruk logistik? Kita harus membedah logika matematikanya. Dalam perang konvensional, satu rudal Patriot seharga puluhan miliar digunakan untuk menjatuhkan satu pesawat tempur. Tapi bagaimana jika lawan tidak mengirim pesawat? Bagaimana jika mereka mengirim 500 drone murah yang dibuat dari printer 3D? Secara ekonomi, pertahanan kita akan bangkrut sebelum peluru terakhir ditembakkan. Inilah yang kita sebut sebagai perang asimetrik modern. Kita membedah ini agar kita sadar, membangun pertahanan bukan lagi soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling cerdik menghitung biaya. Yang kedua, ancaman tombol mati, the kill switch. Banyak yang skeptis saat kita membahas drone lokal seperti Wani 23 atau rudal Cakir. Tapi mari kita bedah realitas geopolitiknya. Saat kita membeli sistem AI dari negara adidaya, kita tidak hanya membeli senjata, kita membeli kepercayaan. Namun di dunia militer tidak ada kawan abadi. Jika suatu saat kepentingan kita berbenturan dengan produsen senjata tersebut, apa jaminannya algoritma mereka tidak mengunci sistem kita sendiri? Inilah mengapa narasi kemandiran teknologi yang sering kita bahas di channel ini adalah harga mati. Tanpa algoritma buatan anak bangsa, sistem pertahanan kita hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Yang ketiga, pergeseran dari keberanian ke kecerdasan. Selama ini, doktrin militer kita fokus pada kekuatan fisik dan jumlah personil. Tapi mari kita bedah apa yang terjadi jika AI mulai memegang kendali radar mata dewa kita. AI tidak mengenal ragu, tidak mengenal takut, dan bisa memproses data jutaan kali lebih cepat dari otak pilot terbaik sekalipun. Jika kita tertinggal dalam perlombaan algoritma ini, maka jet tempur termahal kita sekalipun hanya akan menjadi target latihan bagi kawanan drone lawan yang dipimpin oleh kecerdasan buatan. Jadi, saat bicara tentang kiamat robotik, kita tidak sedang menakut-nakuti, kita sedang membedah sebuah pergeseran paradigma. Kita ingin mengajak kalian semua untuk melihat bahwa di masa depan, garis depan pertahanan Nusantara bukan lagi hanya di hutan atau di lautan, tapi ada di dalam barisan-barisan kode pemrograman dan laboratorium mikrokontroler. Apakah kalian masih percaya bahwa jumlah tank dan pesawat berawak adalah penentu kemenangan di tahun 2030 nanti? Ataukah kalian mulai setuju bahwa siapa yang menguasai AI, dialah yang akan menguasai dunia? Mari kita diskusikan secara teknis di kolom komentar, dan jangan lupa ya, like, komen, serta subscribe.
Dan jangan lupa baku hantam di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.